acara asesmen diagnosis berkala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkanlah saya, ini Noviana Lutfi, menyampaikan acara pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Pengawas Binaan 1, yaitu Bapak Ngadijanta SPDMM. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, Bapak Ibu sudah terlihat apa belum di layar? Suara timbul tenggelam. Saya coba matikan kamera saya, Pak. Mungkin dari kamera saya matikan dulu. Ya. Bentar. Saya matikan kamera saya. Bapak Ibu sudah jelas belum suara? Kita minta murid kita atau peserta didik kita itu untuk bercerita tentang perasaannya. Kemudian kendala-kendala yang dihadapi pembelajaran jarak jauh ini. Nah, nanti tindak lanjutnya apa? Kita sebagai guru kita tindak lanjuti. Jadi peserta didik yang mengalami masalah tadi kita ajak diskusi. Begitu juga dengan orang tuanya kita ajak untuk diskusi dan kita cari solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Itu untuk yang non-kognitif. Selama semester di akhir bulan atau di diagnosis kognitif ini untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik adik-adik tersebut. Kita ingin tahu nih kemampuan awal siswa seperti apa, maka kita adakan asesmen diagnosis kognitif ini. Nah, ini asesmen ini dapat mengandung salah satu atau lebih dari satu topik ya. Aja Enggak, ya. Jadi sudah jadi boleh. ini saya berikan contoh, misalkan ini di kelas 5 Bu Novi mau melihat kemampuan anak-anak matematikanya seperti apa. Bisa saja Bu Novi mengambil topik penjumlahan dan perkalian dan pembagian atau semua topik dalam mata pelajaran matematika. Apakah itu penjumlahan, pengurangan, jaring jar, bangun ruang, pecahan dan lain sebagainya. Nah, ini itu contohnya ya. Nanti seperti apa nanti kami jelaskan lebih lanjut. Mengapa sih ADP ini diperlukan? Karena kita tahu bahwa kemampuan dan keterampilan siswa dalam sebuah kelas itu berbeda-beda. Ada anak yang cepat, ada anak yang kemarin di kelas 4-nya itu menguasai semua, saat naik kelas 5 mungkin ada anak yang masih KKM-nya belum terpenuhi. Jadi kan berbeda-beda nih murid-murid. Nah, kenapa kita guru itu bisa menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan siswa? Nanti dari kemampuan yang berbeda-beda itu kita akan ambil rata-ratanya ya. Rata-rata di kelas itu seperti apa kemampuan dan keterampilannya. Nanti untuk menentukan langkah kita dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, ini tahapannya. Yang pertama yaitu persiapan. Ya, seperti apa nanti persiapan, kemudian berikutnya yaitu pelaksanaan, dan yang ketiga diagnosis dan tindak lanjut ya. Jadi ini nanti lakukan di asesmen diagnosis berkala ini. Kita bahas satu-satu mulai dalam persiapan ADB. Dalam persiapannya yang dilakukan oleh Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu membuat rencana pelaksanaan asesmennya ya. Nanti semuanya membuat rencananya, kemudian menggunakan untuk asesmen ini. Nah, yang ketiga kita buat 10 soal saja. Jadi tidak usah banyak-banyak soal. Kita susun 10 soal sederhana untuk mengetahui pemahaman putra-putri kita atau murid-murid kita terkait topik ataupun KD yang akan kita sampaikan. Nah, yang pertama rencana pelaksanaan. Nah, rencana pelaksanaannya ini Bapak Ibu membuat pertanyaan ini, misalkan ya, pertanyaannya untuk memudahkan kita untuk
mulai. Langkah yang ketiga, kita akan membuat kelas pada Google Classroom. Yang pertama, caranya yaitu dengan ibu-ibu klik tanda plus yang ada di pojok kanan atas, seperti yang saya tunjukkan. Ada ibu-ibu semuanya? Tanda plusnya? Klik tanda plusnya, ada di pojok kanan atas. 3 action. Setelah ibu klik tanda plus yang ada di pojok kanan atas, akan muncul dua pilihan menu, yaitu gabung kelas atau join kelas, dan juga buat kelas atau create kelas. Nah, kita sekarang akan membuat kelas, maka dari itu ibu pilih menu buat kelas atau create kelas. Action. Setelah ibu klik menu buat kelas, muncul tampilan seperti ini. Ada isian berupa kolom, membuat nama kelas, lalu subjeknya apa, ruangannya apa. Itu ibu ketikkan sendiri, ibu tulis. Misalkan ibu ingin membuat classroom untuk kelas 2. Ibu tulis saja kelas 2A, misalkan seperti itu nama kelasnya, sesuai dengan kelas yang ibu ajarkan. Tiga. Setelah ibu tulis nama kelas yang ibu buat, ibu klik create atau buat.
digunakan, kertas-kertas yang tidak dipakai di rumah, atau apa saja lah. Terus tanaman-tanaman yang di sekitar rumah juga bisa dipergunakan untuk pendukung, ya, pendukung atau bahan-bahan atau alat-alat pembelajaran. Saya akhiri ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.